Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini, kita sudah mengikuti kasus Vina berbulan-bulan dan akhirnya ini semakin menuju bulan kebebasan mungkin ya, karena dengar-dengarnya untuk 6 terpidana ditambah Sudirman jadi 7 terpidana ini tuh bisa jadi bebas di akhir tahun 2024. Nah, tapi prosesnya memang agak panjang. Dan ini pun sampai menghadirkan ahli hukum pidana Profesor Muzakir bicara terkait 3 DPO yang sekarang diduga fiktif nih kan. Profesor Muzakir ini menjadi saksi ahli hukum pidana dalam sidang PK 6 terpidana hari ini. Kali ini beliau menjawab pertanyaan terkait 3 DPO yang merupakan pelaku utama dan belakangan disebut fiktif. Dan tidak ada kejelasan. Profesor berpendapat bahwa jika pelaku utamanya fiktif, maka kasus ini juga menjadi fiktif. Ya, berarti kan otomatis ya udahlah. Berarti mungkin bisa jadi asalkan dibuktikan kasus ini arahnya ke kecelakaan itu jelas, ada buktinya. 6 sampai 7 terpidana ini kemungkinan besar harus bebas gitu guys. Kita dengar langsung aja dari penjelasan profesornya ya. Dan jangan lupa komen. Memang sungguh unik ya. Pelaku utama 3 orang DPO dicap menjadi otak pelaku, ya, tidak pernah tertangkap. Bahkan infonya katanya pernah tertangkap tapi akhirnya dibebaskan di Prapit. Bahkan 2 orang itu infonya pernah dideklarasi dari kepolisian bahwa itu karena keterangannya berubah-ubah, kemudian buktinya kurang sehingga tidak dapat menemukan orang itu ada atau tidak ada, bahkan alias diduga fiktif di dalam keterangan yang kami dapatkan ya, itu ada di media massa banyak. Jadi terlepas dari benar tidaknya, kalau itu mungkin yang membuat statement penyidik sendiri bahwa pelaku utamanya itu tidak tertangkap dan itu adalah fiktif karena ini dan sebagainya, itu ya perkara siklus semuanya ya, karena pelaku utamanya nggak ada. Dan tidak ada tindakan penyertaan kalau tidak ada pelaku utama. Jadi kalau begitu, kalau itu benar seperti itu, bahwa sampai hari ini atau sampai masalah itu di-PK-kan seperti ini, ternyata mereka tidak ketemu gitu. Nah kalau tidak diketemu, terus ada statement-statement yang intinya adalah dia ternyata tidak bisa ditemukan dan ternyata melarikan diri, atau singkat kata itu fiktif. Ya, berarti tindak pidana pokok, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana yang lainnya tadi, ya, berarti dia juga tidak ada pelaku utamanya. Kalau tidak ada pelaku utamanya, berarti pelaku turut sertanya juga tidak ada. Turut serta apa? Pelaku utamanya nggak ada. Gitu. Saya kira kalau ditanya tentang bagaimana akibat hukum terhadap orang-orang yang harus masuk dengan pidana maksimum tadi, dia tidak boleh dihukum pidana maksimum, bahkan jangankan maksimum, untuk dinyatakan dia turut serta aja tidak bisa dalam doktrin hukumnya. Yang harus dibuktikan terlebih dahulu harus itu adalah tindak pidana pelaku utamanya. Jadi kalau pelaku utamanya tidak bisa masuk, berarti pelaku turut serta juga tidak masuk. Tapi kalau pelaku utamanya itu ternyata itu fiktif dan tidak ada, berarti tidak ada juga pelaku turut serta. Nah kalau pelaku utamanya sampai sekarang tidak ada, terus kemudian sudah diproses-proses tidak ada, bahkan ada indikasi menghilang dia, atau ada indikasi dia adalah tadi apa yang disebut fiktif gitu, ya berarti nggak ada tindak pidana, karena pelakunya nggak ada. Kalau pelaku turut serta itu nggak ada pelaku turut serta kalau pelaku utamanya tidak ada. Jadi logikanya begitu. Sehingga bagaimana membuktikan dia turut serta? Turut serta kepada siapa? Sama pelaku. Pelakunya nggak ada. Jadi logika hukumnya nggak masuk dalam konteks itu, sehingga dengan demikian kalau sampai belum ditemukannya sama namanya pelaku utama dan kemudian diadili dan pasti dia dihukum karena melakukan tindak pidana pembunuhan, dan sekaligus yang kedua adalah kekerasan, ancaman kekerasan, melakukan persetubuhan dengannya, itu tidak tertangkap dan tidak terbukti di dalam pengadilan, ya tak ada pelaku turut serta di dalamnya. Gitu. Demikian. Oke. Jadi gimana nih penjelasan profesor barusan itu mungkin memberikan petunjuk baru, atau bisa jadi 7 terpidana ini segera bernapas lega lah. Tinggal atau Bapak Rudiana sama timnya juga kayaknya nggak usah deh dipanggil-panggil. Ya udah jelas bisa jadi ini fiktif ya, 3 DPO-nya aja nggak jelas gitu kan. Kenapa? Jadi 7 terpidana ini
begitu harus dihukum seumur hidup. Sementara 3 DPO-nya aja yang sebelumnya di BAP itu kan kemana gitu kan. Harus dibuktikan juga dong dari jaksanya atau dari pengadilan atau dari kepolisian gitu kan ya. Sementara dari sisi ini sidang berlangsung aja, tim Pradi harus membuktikan kasus ini apakah benar arahnya ke kecelakaan. Ya udahlah, harus fair, sportif kan. Kalaupun ini 3 DPO saja fiktif, berarti 7 terpidana ini harus segera bebas gitu ya. Semoga ya. Nah, lanjut lagi dan jangan lupa komen. Nah, ini ada tambahan lagi edukasi nih, biar kita lebih paham kasus ini tuh harusnya seperti apa sih di bedahnya ya kan selama persidangan berlangsung. Selain tadi 3 DPO saja fiktif, ini sampai ahli digital forensik aja murka ya di sidang PK6 terpidana kemarin. Beliau bersedia menjadi saksi, tapi pasti ini jaksa super ngeyel atau agak-agak jelimet, terlalu teliti atau gimana gitu kan, sampai-sampai perkara handphone saja di tahun 2016 kan itu tidak diekstraksi. Itu yang kesalahannya mungkin yang dimaksud ahli digital forensik ini. Padahal dari handphone itu harusnya bisa menjadi petunjuk kan arahnya ke kecelakaan atau pembunuhan, adanya pembunuhan atau kecelakaan. Ini mana yang baik dan benar kan gitu. Nah, kita dengerin langsung aja nih dari pengacara yang paham mengenai digital forensiknya seperti apa dan persidangannya kemarin itu harusnya seperti apa gitu ya. Jangan lupa komen. Ahli digital forensik Rismon Sianipar murka di persidangan PK 6 terpidana yang diajukan oleh tim DPN Pradi di Pengadilan Negeri Cirebon. Murkanya Rismon Sianipar ini karena ekstraksi data handphonenya korban Pina tidak disajikan sebagai bukti. Beliau minta kepada jaksa jangan menutup-nutupi bukti sekalipun bukti itu menguntungkan terdakwa. Ya, inilah rekayasa besar yang dilakukan oleh APH, aparat penegak hukum, menurut Rismon. Pak Rismon, itu sudah lumrah di negara Konoha. Di negara Konoha ini yang memegang kendali itu adalah kepolisian. Yang manakala kepolisian itu berdiri di satu pihak yang sedang berperkara itu, maka semua bukti yang menguntungkan yang di pihak mereka atau yang dipegang oleh kepolisian ini, maka itu tidak akan pernah dibawa menjadi barang bukti atau alat bukti. Contoh, ketika polisi berdiri memihak kepada pelapor, maka apa-apa saja yang bisa menguntungkan pelapor, dia akan lakukan. Tetapi sebaliknya, ketika penyidik memihak kepada terlapor yang mungkin jadi tersangka, maka apa-apa saja yang menguntungkan si terlapor itu yang akan digali dan dikejar oleh para penyidik. Itulah makanya selalu saya katakan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia hari ini bukan lagi sebagai aparatur penegak hukum, bukan lagi sebagai alat negara, tetapi dia sudah lebih kepada lembaga profit atau institusi profit. Siapa-siapa saja atau pihak-pihak mana saja yang menguntungkan baginya, maka dia akan mati-matian melakukan pembelaan terhadap itu. Padahal sesungguhnya, kalau kita gaji dari aspek negara, penyidik atau polisi itu adalah instrumen negara yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terangnya sebuah perkara dan menemukan barang bukti dan tersangka menurut hukum yang diatur di dalam undang-undang itu, bukan menurut seleranya. Tapi yang terjadi belakangan ini adalah apa yang dilakukan mereka itu menurut seleranya dan menurut apa yang menguntungkan baginya. Inilah rusaknya negara hukum. Jadi bisa dinilai sendiri ya persidangan di kasus Pina ini.
masih seru, masih bersih tegang lah. Terutama ahli forensik ini begitu berani menanyakan kepada jaksa kenapa HP Widi dan Mega tidak dilakukan ekstraksi pada tahun 2016 dan tidak dihadirkan di pengadilan pada waktu itu. Ada apa sebenarnya dan bisa dinilai sendiri. Keadilan di negara Konoha itu gimana lah, gitu. Coba di komen ya. Nah, kita langsung saksikan aja seperti apa persidangan kemarin. Dan permohonan kepada hakim, apakah bisa handphone yang harusnya diekstraksi tahun 2016 itu dihadirkan juga di persidangan 2024 ini ya. Kita simak langsung aja. Dan untuk jaksanya bisa dinilai sendirilah gitu gimana gitu ya. Nah, ini kegilapan polisi, jaksa juga. Kenapa tidak meminta ini untuk diekstraksi? Ini harusnya jaksa harus lebih detail, lebih teliti, dan harus menyajikan ini ke persidangan. Meskipun itu menguntungkan para terdakwa. Bukan memilih-milih ahli forensik, harusnya kan ini dihadirkan persidangan untuk mempertanggungjawabkan extraction reportnya. Ini tidak ada. Jadi inilah upaya rekayasa itu, mengesampingkan, menyembunyikan scientific evidence yang justru sangat penting. kemarin menghadirkan salah satu saksi lawan bicara dari ekstraksi handphone ini milik saksi Vidi. Kami sudah confirm Widi ya. Kami sudah confirm bahwa handphone lawan bicara ini belum diekstraksi dan masih ada handphonenya, alat perangkatnya. Kalau atas permohonan kami ke majelis, kalau majelis izinkan, kami serahkan ke ahli untuk ahli bongkar untuk sesuai apa dengan yang di sini. Ahli bersedia? Bersedia? Boleh majelis izinkan? Majelis izinkan ya. Oke Pak, saya tambahkan ya. Ya. Jadi kan begini. Tadi kaitannya dengan rekayasa, ya, mengesampingkan scientific evidence yang justru sangat vital di dalam sistem peradilan kita. Jadi tidak bersandar pada kesaksian, 1000 saksi bisa bohong, bisa manipulatif, bisa lupa dan lainnya. Apalagi saksi yang, yaitu, saksi sering berbohong, manipulatif, distortif. Tetapi ini, digital evidence ini tidak mungkin berbohong. Catatan waktu, terutama timestamp ini. Tadi kaitannya dengan HP yang diduga, ya, Widi dan Mega tidak dilakukan ekstraksi. Ini kan pengabaian terhadap digital evidence yang maha penting di dalam peradilan kita. Ini kegilapan polisi, jaksa juga. Kenapa tidak meminta ini untuk diekstraksi? Ini kan event-event yang paling krusial menjelang yang katanya kematian Vina, almarhum Vina, 21.15 sampai 22.30. Ini harusnya jaksa harus lebih detail, lebih teliti, dan harus menyajikan ini ke persidangan. Meskipun itu menguntungkan para terdakwa. Bukan memilih-milih. Kalau bukti memberatkan, dihadirkan. Kalau yang memberatkan terdakwa, dia. Aduh, tahan dulu ya. Gemes kan sama jaksanya, kinerjanya seperti apa. Dan ini tuh kayak mau nggak mau, harusnya persidangan di tahun 2016 itu bisa terang benderang, baru terungkap di tahun 2024. Dan semuanya dibedah lagi dari nol ya. Jadi PR lah buat jaksa, buat hakim. Dan yang sangat disayangkan itu, yang 2016 bisa jadi beda orang hakimnya dan lain-lainnya. Dan ini jadi PR buat para pegawai yang di tahun 2024 sekarang. Ya kalau masih jaksanya yang sama ya berarti malu gitu kan. Kalau jaksanya beda ya PR gitu kan. Gimana kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan sampai-sampai handphone itu kan lebih bisa jadi alat bukti kuat ketimbang saksi. Kalau manusia bisa berbohong, manusia tidak bisa dipercaya. Tapi kalau dari sisi bukti digital, tanggal, waktu, itu kan tidak bisa direkayasa lagi, tidak bisa guys. Jadi gimana komentarnya? Coba di komen dan lanjut lagi ya. Hadirkan. Yang meringankan disimpan. Seperti ini. Ahli forensik harusnya kan ini dihadirkan persidangan untuk mempertanggungjawabkan
extraction reportnya. Ini tidak ada. Jadi Inilah upaya rekayasa itu, mengesampingkan, menyembunyikan scientific evidence yang justru sangat penting. Kalau istilah para hukum katanya bukti material. Gitu, Pak. majelis, karena ini menyangkut nasib orang, kami udah nggak ada upaya lain. Kami masih punya barang bukti yang belum disentuh, yang masih original berupa lawan bicara handphone ini masih tersimpan untuk demi kebenaran. Tadi sudah diizinkan majelis. Sekali lagi majelis izinkan ya untuk ini ya, untuk secepatnya kami akan serahkan. Jadi ini PR yang penting 7 terpidana bisa dibebaskan karena ini menyangkut nasib seseorang atau hak asasi manusia ya. Bukan lagi mencari yang benar yang salah siapa, atau di balik kasus ini ada dugaan lainnya lagi, whatever, itu pasti disingkirkan dulu lah. Kasarnya Bapak Ibu dan lain-lain, kalau perlu tidak dihadirkan ya udahlah, nggak apa-apa mungkin gitu. Yang penting 7 terpidana ini asalkan bisa membuktikan kalau mereka bukan pelakunya, segera bisa dibebaskan, dan prosesnya, buktinya semuanya harus disetujui oleh Mahkamah Agung nanti ya. Dan itu katanya informasinya antara November Desember mereka diusahakan bisa jadi segera bebas di akhir tahun 2004 ini. Dan nanti update terus di channel Suara Hati Sang Istri ya. Dan terima kasih banyak yang udah nonton. Bye.